إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Baik, teman-teman semuanya, ya, alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kita kembali bisa melanjutkan kajian fikih muamalah kita. Di pertemuan sebelumnya kita sudah menyampaikan terkait dengan masalah hutang dan riba, ya. Jadi kita sudah sampaikan macam-macam hutang atau pinjaman karena memang kalau dalam bahasa Indonesia kan pinjaman itu sama aja semuanya. Cuma kalau dalam syar'inya kan memang beda-beda, ya. Kita kenal ada dain, ada qard, juga ada ariyah. Ya kalau diterjemahkan itu ya pinjaman semuanya, ya. Nah, kita bedakan karena memang nanti ada konsekuensi hukumnya atas masing-masing tadi, ya. Nah, masih ada kaitannya dengan masalah pinjaman adalah hukum jaminan hutang atau gadai. Ya, biasanya ketika kita jual beli atau misalkan pinjam meminjam itu kan kadang orang itu butuh jaminan gitu, ya kan. Ya misalkan jual beli tidak tunai itu kan artinya masih hutang itu kan. Kadang orang itu butuh jaminan, takut mungkin tidak terbayar atau takut lari atau bagaimana itu kan butuh jaminan, ya. Atau orang mau pinjam uang misalkan, ya. Kadang juga dimintain jaminan. Nah, ini akan kita bahas tentang hukum jaminan utang tadi atau gadai. Pengertian rohan atau jaminan ya. Kalau secara bahasa ya, rohnu fi lughati subutu wa dawam. Jadi artinya ya tetap atau langgeng. Nah, yang kita pakai kan otomatis pengertian syariah ya. Jadi menurut syariah ya, rohan itu adalah malul ladzi yuj'alu wathiqatan biddainin ya. Jadi harta yang dijadikan sebagai jaminan atas hutang. Liyustawfa fi thamanihi in ta'adzaru tifa'uhu mimma huwa alaih. Jadi yang harganya ini akan digunakan untuk melunasi hutang jika orang yang berhutang kesulitan membayar hutangnya. Jadi secara syariah rohan itu atau jaminan itu adalah harta yang dijadikan sebagai jaminan atas hutang. Ya. Jadi kalau dari pengertian syar'i ini maka itu harus berupa harta, berupa benda, ya, bukan berupa jasa. Ya. Jadi misalkan saya hutang ke Kang Dede misalkan, hutang 10 juta, maka jaminannya misalnya Kang Dede minta jaminan itu berupa harta, entah itu motor, entah itu apa yang mungkin kita punya ya, ya, bukan jasa itu kan. Jadi nanti kalau nggak terbayar saya pijitin misalkan, itu enggak. Ya. Jadi jaminannya dalam berupa harta yang harganya akan digunakan untuk melunasi hutang. Jadi yang nantinya satu hal tadi harta tadi memang bisa dijual ya untuk melunasi hutang. Makanya kemudian nanti juga ada penjelasan bahwasanya rohan ini juga dalam bentuk harta yang bisa dijual. Gitu. Jadi bukan kayak misalkan SK misalkan, SK PNS itu. Ya SK PNS bisa dijual nggak itu? Jadi rohan itu seperti itu. Jadi contoh rohan misalkan A berhutang kepada B sebesar 10 juta. A menyerahkan kepada B sepeda motor miliknya sebagai kepercayaan atau jaminan atas hutang tersebut. Nah, artinya jika A tidak mampu melunasi hutang tersebut, maka boleh bagi B seizin A untuk menjual sepeda motor itu. Jadi konsekuensi dari rohan tadi namanya barang jaminan itu ya memang seandainya pahit-pahitnya tidak bisa melunasi hutangnya, maka itu sudah siap untuk dijual. Ya. Makanya harus berupa benda itu. Juga jangan berupa orang itu kan.
Ya jaminannya misalkan siapa misalnya saya utang ke Mas Dede misalnya jaminannya Mas Munir lah misalnya. Itu bukan. Ya. Itu nanti beda masalah, bukan rohan gitu. Ya. Kemudian hukum rohan. Jadi hukum rohan itu boleh atau jais ya. Berdasarkan pada Al-Qur'an maupun dalam hadis ya. Secara dalam Al-Qur'an bisa dilihat dalam surat Al-Baqarah ayat 283 ya. Wa in kuntum ala safarin walam tajidu katiban farihanun makbudoh. Jadi seandainya kalian dalam perjalanan atau dalam urusan bermuamalah dan tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis. Jadi penulis itu kalau sekarang itu istilahnya notaris. Jadi mereka mencatat dan punya kekuatan hukum ya. Maka hendaklah ada barang tanggungan atau rohan yang dipegang. Ya. Jadi ini dalam Al-Qur'an ya. Jadi memang ini diperbolehkan gitu. Ya, jadi tidak ada larangan di situ. Ya. Bahkan di sini semacam diperintahkan maupun tidak sampai hukumnya wajib ya. Bahwasanya memang kalau tidak secara tunai dan tidak memperoleh seorang penulis atau notaris tadi, maka hendaklah ada barang tanggungan atau rohan tadi, ya, untuk jaminan. Jadi dari sisi hukumnya itu adalah hukumnya boleh, ya, rohan tadi. Kemudian rukun dan syarat rohan. Jadi ini adalah sebuah akad, jadi memang ada rukun dan juga ada syaratnya. Nah ini agak berbeda dengan muamalah yang lain. Ini rukunnya ada 4. Kalau biasanya rukun itu ada 3 itu kan. Ini karena rohan itu adalah akad turunan. Ya. Jadi rohan itu terjadi karena ada akad yang lain, yaitu akad utang piutang. Gitu. Jadi istilahnya akad turunan. Nah rukun pertama adalah rohin atau pemberi gade atau istilahnya yang ngutang itu. Dan murtahin atau penerima gade atau mungkin istilahnya pegadaian lah misalkan. Syaratnya mempunyai ahliyah tasarruf, artinya memang orang yang punya kecakapan dalam berbisnis tadi ya, atau udah layak lah. Jadi bukan anak yang masih kecil, bukan. Yang kedua adalah marhun atau barang gadenya tadi atau rohan tadi. Syaratnya berupa ain, itu barang yang sah dijual belikan. Ya. Jadi kaidah fikihnya kullu ainin jaza bai'uhu jaza rahnuhu. Jadi setiap barang yang boleh dijual belikan boleh pula digadaikan. Ya. Jadi makanya nih masuk rukun kedua, jadi berupa barang yang memang sah untuk diperjualbelikan. Makanya kalau kemudian barang itu tidak sah untuk diperjualbelikan, ya, maka tidak bisa dijadikan sebagai barang jaminan. Ya. Misalkan barang-barang yang diharamkan, barang-barang najis misalkan, itu tidak boleh. Atau barang-barang yang tidak boleh diperjualbelikan, misalkan kayak kucing, misalnya itu nggak bisa dijadikan sebagai jaminan itu. Mentang-mentang mungkin kalau dijual itu kucing mahal, misalnya ini jaminan saya kucing saya, nggak bisa. Karena itu kucing termasuk yang tidak bisa diperjualbelikan. Jadi ini rukun yang kedua itu terkait dengan barang gadainya tadi, itu barang yang memang sah diperjualbelikan. Jadi seandainya diperjualbelikan boleh. Ya. Sehingga untuk barang-barang yang tidak boleh diperjualbelikan maka tidak sah untuk dijadikan sebagai marhun atau barang jaminan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah marhun bihi, sesuatu yang dijamin oleh barang, yaitu hutang. Makanya ini kan akad turunan ya. Jadi yang namanya rohon itu atau barang jaminan itu pasti memang ada utang piutang. Gitu. Jadi kalau belum ada utang piutang ya nggak ada rohon. Gitu. Jadi misalkan Kang Dede itu, wah ini mau nikahin anak gitu kan, cerita ke Mas Munir itu kan. Kayaknya butuh sekitar 100 juta itu, nanti coba cari uang. Kalau saya nggak punya duit, saya pinjam ke antum ya misalkan, Mas Munir itu. Ya boleh.
Tapi jaminannya apa nih misalkan? Ya jaminannya mungkin ini tempat usaha saya nih, punya saya ini. Ya udah serahin ke saya dulu misalkan. Itu tidak boleh. Karena belum ada utang piutang, maka belum boleh diserahkan ini barangnya nggak boleh. Ya. Jadi ada utang piutang dulu baru kemudian ada barang jaminan. Nah, syarat hutang, sudah menjadi kewajiban atau rokan jadi pemberi gadai yang sudah terwujud sebab hutang. Jadi memang tadi sudah ada hutang piutang baru kemudian muncul rohan tadi, ya. Jadi kalau belum ada hutang piutang ya tidak boleh kita minta jaminan dulu. Kemudian hutang memungkinkan untuk dilunasi. Ya ini secara umum ya. Ini udah kita bahas kemarin terkait dengan masalah hutang. Jadi hutang itu hukumnya boleh, maka kemudian walaupun boleh ada beberapa syaratnya itu kan. Jadi salah satu syaratnya adalah kemungkinan kita bisa membayarnya atau melunasinya. Ya. Kemudian hutang juga diketahui dengan jelas, ya. Jadi jumlahnya atau barangnya itu jelas itu. Jadi kita hutang apa sih? Hutang uang atau mungkin hutang barang itu kan harus jelas. Ini udah kita sampaikan kemarin ya. Kemudian yang keempat adalah sikhot atau ijab kabul. Ya. Jadi syarat sikhot tidak digantungkan atau mu'alak dengan suatu syarat atau digantungkan untuk waktu mendatang. Contohnya misalkan tidak sah ya rohin itu kalau penggadi atau rohin berkata misalkan, saya gadaikan sepeda motor saya jika bisnis saya gagal. Ya. Jadi misalkan saya punya utang ke Kang Dede misalkan utang 10 juta buat bisnis misalkan. Ya. Dan kemudian Kang Dede minta jaminan. Boleh lah, saya kasih jaminan motor saya ya, tapi kalau saya gagal, ya. Itu tidak boleh. Ya. Jadi itu kan nggak jelas itu kan, gagal atau gagal kan nggak jelas itu kan. Jadi ya kalau minta jaminan ya diserahkan jaminannya, gitu. Nggak boleh nanti-nanti itu yang dengan satu hal yang tidak jelas itu kan, atau digantungkan dalam hal ini. Ya. Atau contoh lain, saya gadaikan sepeda motor saya 1 tahun yang akan datang. Ya. Jadi misalkan utangnya 8 bulan, motornya 1 tahun yang akan datang dikasihnya, ya itu enggak bisa. Ya. Jadi kalau memang minta barang gade atau rokan tadi, ya diserahkan segitu juga. Gitu. Bukan diserahkan kemudian. Gitu. Jadi ini rukun dan syarat rokan ya, ada 4. Ya. Kemudian ada syarat luzum atau al-qabdu di sini. Jadi adalah syarat agar akad bersifat mengikat, ya. Yaitu adanya al-qabdu, yaitu penerimaan barang gade oleh murtahin, ya. Oleh pegadaian tadi, ya. Jadi ada penyerahan tadi barang gadenya tadi, ini melanjutkan yang sebelumnya tadi, ya. Ya dalilnya itu wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihuna farihanun makbudoh, ya. Jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang atau diserahkan tadi. Ya. Jadi barangnya memang diserahkan. Ya. Jadi misalkan sepeda motor sebagai barang jaminan ya diserahkan itu. Ini jaminan saya sepeda motor diserahkan itu. Bukan kemudian dipakai sendiri barangnya itu kan nggak jelas dikasihnya kapan, itu nggak boleh gitu. Ya. Atau barang yang lain ya. Misalnya kayak mungkin tanah ya mungkin sertifikat yang diserahkan itu kan. Ya. Jadi memang barang yang dijaminkan tadi memang sudah diserahkan, nanti bisa dikuasai gitu. Ya. Bukan sesuatu hal yang masih belum jelas, jadi seandainya terjadi sesuatu hal misalkan apa namanya wan prestasi atas pinjaman tadi misalkan gagal bayar, misalkan dia mau jual barang jaminannya tadi susah misalkan, jadi tidak bisa seperti itu. Walaupun sekali lagi barang yang dijaminkan tadi memang masih milik dari sang rohin tadi ya, yang utang tadi, yang punya barang tadi.
nggak ada perpindahan pemilikan, nggak ada. Cuma maksudnya dalam hal ini adalah ya tidak menyulitkan ketika terjadi gagal bayar tadi gitu kan. Seandainya ingin dijual. Nah kemudian bagaimana dengan status dari barang yang digadai tadi? Itu punya siapa gitu kan? Nah barang gadai setelah diterimakan atau dipegang ya oleh penerima gadai tidak berarti menjadi milik murtahin, tidak berarti menjadi penerima gadai tadi ya. Melainkan tetap menjadi milik pemberi gadai. Ya. Jadi misalkan kita pinjam, kita menggadaikan motor, maka motor itu tetap menjadi milik kita. Kita pinjam misalkan kemudian kita menggadaikan sawah misalkan, ya sawah itu tetap jadi milik kita. Gitu. Tidak ada perpindahan kepemilikan tadi. Beserta segala macam konsekuensinya, baik itu manfaat dari barang yang kita gadaikan ya maupun akibat-akibat lain dari barang yang kita gadaikan tadi. Ya. Maksudnya akibat lain misalkan ketika kita punya kambing digadaikan misalkan. Ya kalau kambingnya itu mati ya itu kerugian dari yang punya ini, yang punya barang. Ya, jadi bukan kemudian diminta ganti rugi kepada yang menerima gade ya, kecuali memang dia tidak amanah dalam barang yang dia terima tadi. Misalkan kambingnya nggak dikasih makan, ya itu memang beda lagi kasusnya. Tapi kalau dia dipelihara secara normal kemudian ternyata mati misalkan, ya itu tetap kerugian dari yang punya barang gitu. Nah, dalilnya adalah dari Abu Hurairah, dia berkata bahwa Nabi SAW telah bersabda, tidak tertutup barang gade dari pemiliknya yang telah menggadaikannya. Dia berhak mendapatkan keuntungannya dan dia menanggung kerugiannya. Jadi misalkan dia punya sepeda motor ya, atau punya mobil biasa disewakan itu kan, berhubung digadaikan maka kemudian dipegang sama yang punya misalkan, yang menerima gade. Maka ketika disewa ya tetap keuntungannya buat yang punya barang. Gitu. Atau tadi misalkan kerugian tadi karena mungkin karena hewan misalkan mati segala macam, yaitu kerugian dari tanggung oleh yang punya barang. Gitu. Atau punya motor bisa disewakan segala macam, yaitu keuntungan dari yang punya barang. Atau misalkan menggadaikan sawah ya, berikan sawah, ditanamin segala macam itu, maka hasil panennya ya memang buat yang punya barang. Gitu. Ya. Jadi bukan berpindah kemudian menjadi milik dari yang penerima gade, kecuali memang dengan seizinnya. Ya, kecuali dengan seizinnya. Gitu. Nah, kemudian bagaimana dengan hukum biaya penyimpanan? Ya. Ini kan biasa terjadi di di pegadaian ya, terutama pegadaian syariah. Ya, pegadaian syariah itu biasanya ada kasus seperti ini, hukum biaya penyimpanan. Ya. Atau ketika kita menggadaikan barang itu kan memang butuh perawatan segala macam itu ya. Nah, yang nanggung itu siapa itu pertanyaannya. Jadi dalam sebuah hadis katakan tunggangan atau kendaraan yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya. Dan binatang ternak yang digadaikan ya dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Bagi yang menaiki kendaraan dan minum susu binatang ternak wajib menanggung biayanya. Ya. Jadi secara umum ya biaya ini dibebankan kepada sang penerima gade. Ya. Ini ada hadis yang kemudian lebih ini lagi ya, lebih spesifik lagi ya. Ya. Jika hewan tunggangan digadaikan, maka murtahin ya. Murtahin itu yang tadi menerima barang gadaian itu menanggung biayanya. Ya. Dan jika susu hewan itu diminum, maka bagi yang meminum harus menanggung biayanya. Ya.
Jadi dari dalil-dalil ini sesungguhnya yang menyimpan tadi, yang menanggung biayanya tadi adalah sang penerima gade. Sang penerima gade. Jadi bukan kewajiban rohin, bukan kewajiban yang utang tadi, bukan kewajiban yang punya barang. Kewajiban dari yang menerima gade tadi. Ya, ini juga kritik terhadap pegadaian syariah. Jadi kalau pegadaian konvensional kan mungkin sama-sama paham ya, itu riba gitu kan. Jadi kita misalkan kalau di pegadaian syariah itu kan misalnya pinjam 10 juta, kemudian kita menggadaikan barang kita yang mungkin nominalnya jelas di atas 10 juta ya. Karena plafonnya kan maksimal 90% kalau nggak salah itu. Dan kemudian nanti dikembalikan lebih dari itu. Ya, misalkan 12 juta misalkan. Jelas itu kita sama-sama pahami itu riba. Nah, dalam rangka menghindari riba itu kan muncul kemudian bank syariah, ya. Itu dalam rangka untuk agar mereka paham bahwasanya pegadaian konvensional itu riba, tidak boleh. Nah, kemudian cari solusinya adalah pegadaian syariah. Nah, fakta dari pegadaian syariah itu kalau kita lihat mungkin ada yang punya pengalaman ya. Ini saya cerita dari yang punya pengalaman bahwasanya misalkan kita pinjam uang 10 juta itu kan, kita menggadaikan barang misalkan emas atau apa itu. Ya. Maka kemudian kita kembalikan juga sama 10 juta. Nah, jadi mereka menganggap ini tidak ada riba karena memang pinjam 10 juta dikembalikan 10 juta. Cuma kemudian diwajibkan membayar biaya penyimpanan. Ya. Biaya penyimpanan atas barang gadaian tadi. Ya. Jadi misalkan kita menggadaikan kalung ya dari emas misalkan, maka kita wajib bayar biaya penyimpanan. Padahal kalau di hadis ini kan biaya penyimpanan ditanggung oleh sang penerima gade, ya kan? Harusnya kan itu. Tapi kalau di di pegadaian syariah justru kita yang suruh bayar, gitu. Nah, di sini kalau kita lihat pegadaian syariah maka ada beberapa pelanggaran ya. Pertama adalah adanya dua akad. Ya. Kita udah bahas kemarin tentang hukum multi akad ya, hukum multi akad itu tidak boleh. Nah, di sini ada dua akad. Pertama adalah akad pinjam meminjam, ya. Pinjam meminjam tadi, pinjam uang ya, kita menggadaikan barang itu. Yang kedua adalah akad ijaroh. Ijarohnya apa? Kita menitipkan barang dan bayar. Itu ijaroh. Ya. Jadi penggabungan dua akad nih, akad pinjam meminjam dengan akad ijaroh. Maka ini termasuk multi akad dan ini hukumnya tidak boleh. Ya. Yang kedua ya tadi ada potensi riba sebenarnya dalam pandangan ini karena walaupun mereka menolak itu riba ya, tapi lebih mengarah ke riba. Kenapa? Karena memang kita tidak boleh memanfaatkan atas pinjaman tadi. Ya. Jadi kemudian adanya tambahan tadi ya. Walaupun mereka mengelak itu bukan tambahan, itu adalah biaya penyimpanan. Ya. Dan yang ketiga adalah biaya penyimpanan seharusnya ditanggung oleh murtahin tadi, ya, bukan dari pihak rohin atau yang memberi gade tadi. Ya. Jadi kalau dari sini pegadaian syariah itu memang ada beberapa hal-hal yang tidak syar'i, minimal ada 3 hal tadi. Gitu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah setelah sudah jelas barangnya itu yang atas biaya penyimpanan itu yang nanggung siapa, masalah berikutnya adalah bagaimana dengan memanfaatkan barang gadai. Ya. Memanfaatkan barang gadai itu boleh atau tidak gitu kan. Nah, di sini ada 2 hal ya. Jika hutang itu bukan hutang karena kots, ya. Misalkan hutang karena jual beli ya yang belum dibayar harganya atau karena ijaroh atau hutang selain kot
boleh murtain manfaatkan barang gade dengan seizin rohin. Ya, ya kemarin udah kita bahas masalah tadi pinjaman ya, ada dain, ada qard gitu ya. Nah, kalau ini bukan qard, ya, maka boleh memanfaatkan barang gadean, tapi dengan seizin yang punya barang. Ya. Jadi misalkan nih, saya jual beli dengan Kang Dede lah. Misalkan barangnya harganya 100 juta, gitu kan, 100 juta. Saya belum bisa bayar semuanya, misalkan. Baru bayar misalkan 50 juta nih, sisanya ngutang. Ya. Nah, Kang Dede minta jaminan misalkan. Kita tak kasih jaminan mobil saya misalkan. Ya. Karena ini utangnya adalah utang jual beli, ya. Maka Kang Dede itu boleh pakai mobil saya yang saya jaminkan tadi. Kalau saya mengizinkan ya, itu boleh dipakai gitu. Atau misalkan saya menggadaikan sawah, misalkan saya tadi satunya kasusnya sama jual beli, ya kan? Saya punya sawah, misalkan, udah sawah saya silahkan digarap lah, gitu kan? Itu sebagai barang jaminan saya. Itu boleh memanfaatkan barang jaminan tadi. Kalau hutangnya adalah hutang selain qard, ya. Jadi bisa karena jual beli, ya bisa karena ijarah, ya kan? Atau karena kita merusak barang, misalkan, ya. Itu boleh. Jadi kan kemarin macam-macam hutang itu kan banyak ya. Ya. Kemudian jika hutang itu karena qard, ya, hukumnya tidak boleh murtai memanfaatkan rohen, walaupun diizinkan oleh rohen tadi. Ya. Jadi misalkan A pinjam uang 10 juta kepada B dan B menggadaikan sepeda motornya kepada A, maka tidak boleh B memanfaatkan sepeda motor itu. Ya. Jadi saya pinjam ke Kang Dede 10 juta, Kang Dede minta jaminan saya kasih motor nih. Ya. Maka Kang Dede nggak boleh pakai motor saya, nggak boleh. Dimanfaatkan nggak boleh. Walaupun saya mengizinkan ya, itu hukumnya haram. Nggak boleh. Dalilnya adalah dari Anas, Rasulullah SAW ditanya, seorang laki-laki dari kami meminjamkan ini qard ya, hartanya kepada saudaranya. Lalu saudaranya memberi hadiah kepada laki-laki itu. Maka Rasulullah bersabda, jika salah seorang kalian memberikan pinjaman, lalu dia diberi hadiah atau dinaikkan ke atas kendaraannya, maka janganlah dia menaikinya dan janganlah menerimanya, kecuali hal itu sudah menjadi kebiasaan sebelumnya. Ya ini sudah kita sampaikan di pembahasan sebelumnya ya, ketika kita bahas masalah riba. Ya. Jadi ini masuk riba. Jadi kullu qardin jaro manfaatan fahuwa riba. Jadi segala manfaat dari qard tadi adalah riba. Entah itu dinaikin kepada kendaraan misalkan, atau kemudian dikasih hadiah berupa makanan atau apa ya. Segala manfaat dari qard tadi adalah riba. Kecuali memang hal itu sudah biasa terjadi sebelumnya. Artinya misalkan saling memberi makan itu udah biasa misalkan. Itu bukan termasuk riba. Ya. Tapi kalau nggak biasa, maka itu termasuk riba. Saling beri tumpangan, misalkan nggak ada pinjaman atau ada pinjam, itu mereka udah biasa saling beri tumpangan, misalnya. Itu masih boleh. Ya. Ya. Jadi itu terkait dengan rohan tadi. Monggo kalau mau ada yang akan ditanyakan. Kalau misalnya biasa itu ketika dikatakan dua orang yang saling menolong gitu ya. Kalau misalkan hanya salah satu gitu, misal saya ini ketemu sama Mas Munir gitu, karena memang saya pernah hutang gitu. Tapi karena memang saya kebiasaan bisa saling tolong menolong gitu ya dengan orang lain gitu. Tapi ketika ketemu dengan Mas Munir, saya tetap saling tolong menolong gitu. Walaupun saya sebelumnya nggak kenal gitu, tapi kenal karena memang pernah pinjam hutang. Itu boleh nggak?
Iya, yang dimaksud sini dengan orang yang sama. Biasanya orang yang sama. Ya. Jadi antar tetangga misalkan biasa saling beri makanan itu kan, ngirim-ngirim makan. Pas minjem beras kemudian dibalikin lagi ditambah dengan sayur misalkan. Itu enggak apa-apa kan emang udah terbiasa saling beri makan. Tapi sama orang jauh gitu kan, orang jauh jarang ketemu misalkan pas kebetulan punya utang gitu kan. Ya. Tiba-tiba menyengaja ngasih gitu kan, ya itu enggak boleh. Karena emang enggak terbiasa sebelumnya. Gitu. Baik, enggak ada yang lain. Kalau barang itu misalkan berupa emas gitu, walaupun perawatan itu dibebankan kepada penerima gede, apakah dia juga dibebani untuk memberikan wajib untuk menzakati barang yang gede? Zakat. Misalkan emas gitu ya, kan ada ini. Kalau dia lebih berapa persen itu dibebani. Ya, sebagaimana tadi disampaikan di sebelumnya, jadi barang itu kan tetap jadi miliknya sang rohin tadi, pemberi gade. Maka segala bentuk konsekuensi sebenarnya itu masih manfaat dan juga akibat yang muncul dari situ, ya entah itu kerugian segala macam itu masih dibebankan kepada sang rohin tadi. Jadi termasuk kewajiban zakat segala macam itu ya tetap yang punya barang, bukan yang menerima gade bukan. Itu. Yang menerima gade cuma biaya perawatan saja. Ini kita mengkritik terkait dengan biaya penyimpanan yang dibebankan di ini pegadaian syariah tadi. Gitu. Jadi kalau tadi emas yang kita gadaikan ya kita tetap yang bayar zakatnya. Gitu. Kalau di pegadaian syariah atau kalau tradisional ujungnya dia dapat margin atau hasil. Cara yang berjalan tadi, ketika si itu pegadai atau yang menggadaikan barang dan yang menerima gadai itu kan pastinya harus punya keuntungan juga. Itu dari mana keuntungan yang penerima gadai? Iya, itu juga salah satu kelirunya di situ. Ya. Court itu apa namanya? Itu akad tolong menolong sebenarnya. Jadi tolong menolong kok cari untung gitu. Ya, sebenarnya nggak pas juga gitu. Nggak pas juga gitu. Makanya nggak bisa kemudian mencari untung dari muamalah yang seperti itu. Ya, tabaruah seperti itu nggak bisa. Ya. Kalau cari untung ya dengan sirkah bisnis. Ya. Jadi Rasul kan pernah menggambarkan besinya kayak begini. Besi Yahudi itu kan tanah Yahudi kan sudah terkenal sifatnya mencari keuntungan. Apakah sesuai misalnya Rasul itu butuh gandum 2 karung sampai menggantikan besinya. Apakah mengembalikannya sesuai yang tadi 2 karung gandum atau Rasul itu memberikan ujro kami telah menolong. Okay. Tapi kalau akadnya tolong menolong nggak ada itu ujro. Nah, kalau Rasul itu juga memberikan istilahnya jasa. Iya. Rasul jelas itu akadnya adalah akad jual beli, bukan kors. Itu jual beli. Jadi beliau beli gandum, beli makanan itu ngutang. Itu jual beli, bukan tolong menolong, jual beli itu. Kemudian mengagunkan baju besinya. Ya.
Jadi sang Yahudi udah punya keuntungan dari jual beli tadi. Ya. Bukan pinjam uang, bukan, itu jual beli. Gitu. Itu baru itu menggadai bukan ya? Iya, jadi tadi makanya hutang itu dan kemudian barang gade tadi, barang gade itu kan atas hutang. Nah, hutang itu bisa karena dain, ya, bisa karena qard. Dain itu kan macam-macam. Salah satunya adalah hutang dagang, jual beli. Nah, itu. Jadi jual beli ya mestinya orang udah punya untung di situ. Ya. Sang Yahudi juga namanya juga jual beli ya pasti udah ada untungnya di situ. Dan kayak antum misalkan jual beli secara kredit dan secara cash itu boleh dengan harga berbeda. Jadi kalau cash misalkan 100.000, tempo misalkan 120.000 itu sah, boleh-boleh saja. Itu. Jadi sang Yahudi pun juga sama. Dia udah hitung-hitung keuntungannya. Gitu. Ya mungkin kalau saya ini kan seperti barter gitu ya. Maksudnya barter itu kan bukan menukar barang yang bekerja. Kalau sekarang sudah beli, kalau dulu kan barter juga. Barter itu saya butuh gandum 2 karung. Saya punya baju besi. Oh, bukan. Itu menggadaikan itu bukan menjual, bukan barter. Nanti baju besinya ditebus lagi. Kalau gade itu seperti itu. Jadi misalkan saya tadi jual beli dengan Kang Dede itu kan baru bayar 50 juta, saya kasih barang gadean misalkan, ya, misalkan mobil atau motor misalkan, maka barang saya tadi yang saya gadaikan tadi itu saya tebus dengan